Bersama Polda dan Gema Islam, PWI gelar silaturahmi bertajuk Membendung Radikalisme di Kalangan Anak Muda. Aksi teror saat ini mengalami pergeseran. Keterlibatan kalangan pemuda sudah semakin sering terjadi dan tidak memandang kualitas pendidikan serta kalangan. Mantan narapidana terorisme, Joko Suroso mengatakan bahwa sekarang terjadi pergeseran atau perubahan. Menurutnya, dulu sasarannya adalah orang asing atau orang Amerika dan sekutunya. Tidak seperti yang sekarang, semua bisa menjadi sasaran. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan ngabuburit dan silaturahmi bertema Membendung Radikalisme di Kalangan Anak Muda yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Surakarta bersama Polda Jawa Tengah dan Gema Islam di Hotel Adiwangsa Solo pada Senin 3 Mei 2021. Pria yang akrab disapa Joko Padang itu mengatakan sempat menyembunyikan Nordin M. Top. Sebelum melakukan aksinya, kelompoknya akan meneliti, mempelajari, dan memastikan sasaran. Keterlibatan para pemuda banyak terjadi. Salah satunya dikarenakan adanya sentimen terhadap agama sehingga mudah untuk dimasuki paham radikalisme. Menurutnya, untuk membendung paham radikalisme tidak cukup hanya dengan mengadakan seminar saja, melainkan juga butuh waktu dan proses yang lama. Pada kesempatan yang sama, Amir Mahmud dari Amir Mahmud Center mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. Amir mengatakan media mempunyai andil yang cukup besar dalam membendung radikalisme. Menurutnya ada 3 tahapan dalam membendung paham radikalisme. Yang pertama adalah tahapan dari lisan, kemudian dari fisik, dan tahapan radikal ekstrim. Tadi sudah disinggung bahwa memang sesungguhnya paham radikalisme ini sudah masuk di berbagai kalangan intelektual, dosen, polisi bahkan sudah masuk. Bukan itu saja, bukan Sofyan Sauri saja, tapi banyak lagi yang belum yang ikut bergabung ke ISIS dan dia istilahnya dia sudah langsung sekarang sudah meninggal di sana kan, luar biasa. Banyak perkara-perkara itu sebenarnya, belum lagi di kalangan PNS, belum lagi di kalangan pelajar. Jadi sebenarnya paham terorisme itu bagi kami tidak terasa terorisme awalnya. Tidak terasa terorisme, tidak terasa sebagai teroris. Karena kami niat awalnya itu ingin belajar dan beramal amal Islami seperti itu. Jadi tidak ada yang di situ yang tampak sebagai teror atau terorisme pada awal itu begitu memang. Jadi memang seperti itu kita masuk tidak akan merasa yang istilahnya apa radikal itu bagaimana seperti itu tidak dirasakan memang. Ketika itu adanya perubahan-perubahan inilah kemudian maka akan melihat yang apa dikatakan radikal atau terorisme begitu. Ucapkan apresiasi sekali atas kegiatan sore hari ini, di mana acara ini adalah merupakan kegiatan yang sangat bernilai positif. Ya, tadi Pak Amir Mahmud menyampaikan ada beberapa kawan saya yang kebetulan tadi sebut beliau, Pak Kartiko, Pak Mardisa, itu satu lagi saya semua itu kan. Kemudian Pak Martinus Uko Mungginge, itu kawan saya itu, termasuk Pak Kapolri. Jadi saya baru bertugas sebagai Dir Intel kurang lebih 3 bulan. Saya menggantikan Pak Kartiko di Mabes Polri sebagai kabin kerjasama. Jadi kami membawa studi banding kadang-kadang dengan para tokoh ke beberapa negara itu untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan Islam di beberapa negara untuk menjadikan proyek percontohan. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan salam hormat dari Bapak Kapolda atas kegiatan yang dilaksanakan pada sore hari ini. Ya, ini akan terus kita lakukan. Terus terang, tugas Polri yang hanya sekedar untuk melakukan penegakan hukum dalam perkara terorisme ini tidak cukup. Mas Joko ini, Mas Joko, dari kami ngomong di rumah dia, buat teruan, sudah lama ya kan?